Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai imbuhan. Materi ini sudah sering dibahas mulai dari tingkat SMP, tingkat SMA, maupun yang sederajat. Jadi kalian cuman mengingat-ingat kembali topik yang nanti saya paparkan berikut ini. Imbuhan itu memiliki bahasa lain yang kita kenal dengan namanya afiksasi, ya. Afik itu imbuhan, sasi itu proses. Jadi proses pengimbuhan. Nah, apa saja yang mendapat imbuhan itu kata dasar. Jadi kata dasar itu mendapatkan imbuhan. Imbuhan yang didapatkan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, maupun di awal dan di akhir. Jadi saya ulang lagi, kata dasar itu bisa mendapatkan imbuhan di awal, di tengah, di akhir, maupun di awal dan akhir. Berikutnya kita lihat imbuhan yang ada di awal atau yang kita kenal dengan prefiks. Di antaranya me, di, dan ber. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Misalnya imbuhan me mendapatkan kata dasar makan, maka menjadi memakan. Mendapatkan awalan di, maka menjadi dipukul. Kata pukul tadi mendapatkan awalan di, menjadi dipukul. Kata dasar sepeda itu mendapatkan awalan ber, maka dia menjadi bersepeda. Nah, ini namanya prefiks atau awalan yang mendapatkan kata dasar. Sampai di sini sudah paham? Nah, ini ada imbuhan yang jarang digunakan pada kata dasar. Kata dasar tertentu saja yang bisa mendapatkan sisipan. Di antaranya o, em, er, dan in. Elemerin. Misalnya kata tunjuk. Kata tunjuk itu mendapatkan sisipan di tengah. O, maka menjadi telunjuk. Jadi telunjuk itu sebenarnya kata berimbuhan. Ya, kata berimbuhan, kata dasarnya tunjuk. Dia mendapat sisipan o, maka menjadi telunjuk. Kata gemetar itu mendapatkan sisipan em. Jadi kata dasarnya adalah getar. Kata dasar getar mendapatkan sisipan em, menjadi gemetar. Kemudian kata gerigi. Kata gerigi ini sebenarnya kata dasarnya gigi, mendapatkan sisipan er, maka dia menjadi gerigi. Kata dasar kinerja, kata berimbuhan kinerja maksudnya, itu mendapatkan sisipan in. Jadi kata dasarnya tadi kerja, mendapatkan sisipan in, maka menjadi kinerja. Jadi kata tunjuk, getar,
gigi kerja itu mendapatkan sisipan semua menjadi telunjuk, gemetar, gerigi, dan kinerja. Kemudian akhiran. Imbuhan ini letaknya di akhir atau namanya sufiks. Akhirannya i, kan, an. Misalnya kata dasar jalan mendapatkan akhiran i menjadi jalani. Kata dasar jalan mendapatkan akhiran kan menjadi jalankan. Kata dasar jalan mendapatkan akhiran an menjadi jalanan. Berikutnya, awalan dan akhiran, atau bahasa lainnya adalah konfiks. Jadi dia mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus. Misalnya kata merdeka mendapatkan awalan ke dan akhiran an menjadi kemerdekaan. Nah, imbuhan-imbuhan yang saya sebutkan tadi itu berasal dari Indonesia. Ada beberapa imbuhan yang diadaptasi dari imbuhan asing. Yang pertama itu dari Inggris, yaitu isme dan isasi. Kata dasar yang melekat pada imbuhan tadi, misalnya modernisme, modernism, dan isasi, sosial. Kata dasarnya sosial mendapatkan akhiran isasi menjadi sosialisasi. Berikutnya ada imbuhan yang berasal dari Arab. I, wi, dan iyah. Contohnya, kata alam mendapatkan akhiran i menjadi alami. Kata kimia mendapatkan akhiran wi menjadi kimiawi. Kata iya mendapatkan kata dasar jasmani menjadi jasmaniah. Kemudian ada lagi yang berasal dari Belanda. Ada kata us, or, dan al. Misalnya kata kritik mendapatkan akhiran us menjadi kritikus. Provokasi mendapat akhiran or menjadi provokator. Struktur mendapatkan akhiran al menjadi struktural. Nah, ini ada akhiran dan awalan itu ada kemiripan dengan yang tadi yang namanya konfiks. Cuman di sini ada perbedaan. Kalau simulfiks dia bisa terpisah. Misalnya menandatangani, dia bisa tanda tangani. Jadi saya ulang lagi, kalau akhiran dan imbuhan yang simulfiks itu akhirannya bisa terpisah dengan awalan. Misalnya tanda tangani, sebenarnya kan menandatangani, tetapi bisa kita pisah, tanda tangani. Nah, kalau yang tadi yang konfiks itu dia tidak bisa terpisah. Misalnya kemerdekaan, tidak bisa merdekaan, tidak bisa juga kemerdeka,
Jadi dia sekaligus melekatnya, tidak bisa diturunkan. Sementara kalau yang simul fix tadi, awalan dan akhirannya itu bisa terpisah. Misalnya menandatangani itu bisa tanda tangani. Ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasannya. Sebenarnya saya mau menambahkan teori kata imbuhan yang bisa luluh ya. Tetapi mengingat waktu nanti pemahamannya juga harus lebih mendalam lagi. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan soal yang dikerjakan dapat maksimal hasilnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.